Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya hari ini untuk mempresentasikan tentang materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang disusun oleh saya sendiri, Syarifuddin SPD MPD, asal SMK Negeri 6 Takalar, calon guru penggerak Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kesimpulan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pada dasarnya, pada hakikatnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada setiap anak, agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pendidik pada dasarnya tidak diperuntukkan untuk mengubah dasar setiap anak, tetapi diharapkan dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang ketiga adalah peranan pendidik diibaratkan seorang petani yang akan menanam, memelihara sampai tumbuh kembang tanamannya menjadi hasil. Tentu cara pemeliharaannya berbeda antara tanaman jenis yang satu dengan tanaman jenis yang lainnya. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, pendidik perlu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat. Tetapi kebebasan yang diperuntukkan bukanlah kebebasan mutlak. Kesimpulan yang kelima, pendidik tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak semua yang baru itu baik, itulah yang disebut dengan kodrat zaman. Kesimpulan yang terakhir adalah pendidik perlu memahami bahwa setiap anak membawa sifat dan karakternya masing-masing. Inilah yang disebut dengan kodrat alam. Sehingga pendidik tidak bisa menghapus karakter masing-masing anak tersebut, tetapi diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Ada 3 pertanyaan pada presentasi ini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Yang pertama, saya percaya bahwa murid pada dasarnya adalah berbeda dan mereka butuh perlakuan yang berbeda-beda. Yang kedua, saya percaya bahwa murid yang malas atau kurang beradab perlu diberikan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Yang ketiga, saya percaya bahwa pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang terpusat pada murid. Namun kenyataannya, kita terkadang pendidik lebih cenderung mengajar dominan guru. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, saya memberikan teladan bagi murid untuk ditiru. Yang ketiga, bagi yang malas belajar atau yang kurang beradab, saya akan memberikan hukuman yang mendidik. Kemudian, saya akan memahami bahwa murid itu pada dasarnya adalah sifatnya unik dan berbeda. Kemudian, pendidik butuh kesabaran dan keikhlasan dalam menuntun murid. Dan yang terakhir adalah perlu pendekatan yang intens dengan murid. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan agar lebih baik kelas Anda yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, lebih sabar lagi dalam membimbing murid. Yang kedua, mengenal lebih dalam lagi latar belakang dan karakter murid.
Yang ketiga, pemberian hukuman terhadap murid yang harus mendidik dan menyehatkan. Kemudian menjalin komunikasi wali kelas dan orang tua murid yang biasa dilakukan kunjungan rumah atau home visit. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain peran dan menggunakan, yang paling penting juga adalah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Sekian dan terima kasih. Salamaki para salama.